Jangan sedih. Mau gimana lagi, Bu? Adit, cuman malu sama ibu. Kenapa? Ya diingat dulu kan, ibu sama bapak romantis banget. Sampai maut memisahkan. Sedangkan Adit, ya harus bercerai. Udah. Seandainya bapak masih ada ya. Gak apa-apa, Dit. Kamu harus ikhlas ya. Yang penting buat ibu, kamu kan udah berusaha sekuat tenaga. Ya, selebihnya Allah yang maha menentukan. Jodoh, maut, rezeki, semuanya udah Allah yang tentukan. Sekuat apapun kita merubahnya, gak akan bisa. Sekarang ibu cuma berdoa buat kamu. Mudah-mudahan kamu akan terus sering ketemu sama Aldi. Amin. Amin. Makasih ya, Bu. Udah, anak ibu ah. Berarti mulai sekarang aku harus terbiasa tidur sendiri. Aku gak nyangka pernikahan aku tuh akan berakhir kayak gini. Dan sekarang semuanya tuh hancur gara-gara Kejora. Aku bersumpah aku gak akan biarin kamu sama Kejora bahagia, Dit. Halo, Rob. Halo, Alina. Saya dengar sidang kamu udah selesai. Iya, aku udah resmi cerai sama Adit dan hak asuh Aldi jatuh ke tangan aku. Saya rasa perasaan sama pikiran kamu saat ini lagi campur aduk. Iya kan? Ya gitu deh. Saya punya ide yang bisa bikin kamu merasa lebih baik. Aduh Rob, kamu ngapain lagi sih? Udah ya jangan aneh-aneh ya. Aku tuh lagi males tahu. Saya cuma mau hibur kamu aja kok. Sebentar lagi sopir saya akan datang jemput kamu. Kamu siap-siap ya. Emangnya mau kemana sih? Nanti kamu tahu sendiri. Oh iya, jangan lupa. Kamu harus bawa barang-barang kenangan kamu yang ngingetin kamu tentang Adit. Buat apa? Ikutin aja apa yang saya bilang. Ya? Bye. Ngapain lagi dia ada di sini? Kamu ngapain sih di sini? Yes. Aku kangen sama Alina. Oke. Boleh nggak aku ketemu sama anakku yang cantik kayak mamanya ini? Diem kamu ya. Kamu tahu kan, aku bisa bikin apa aja supaya kamu bisa jauh dari Alina. Dan aku bisa bikin hal yang sama sama kamu. Mas Agung kan pernah diculik dan nyaris dalam mobil tua. Jangan-jangan ini ulahnya Widodo lagi. Duh, kenapa? Kok kamu tampar aku? Harusnya aku bukan hanya tampar kamu. Harusnya aku sama seperti apa yang kamu lakukan sama suami aku.
Siapa yang mau Agung? Maksud kamu apa? Pura-pura nggak tahu. Yang selama ini ngancam-ngancam aku kan kamu. Sumpah bukan aku yang ngelakuin. Aku nggak bohong, Tias. Aku berani sumpah atas sama Alina. Bukan aku. Jadi, apa ini ada orang lain lagi yang ingin menghancurkan Mas Agung? Memangnya ada apa? Apa yang sebenarnya terjadi sama Agung? Ah, bukan urusan kamu. Jadi ada orang yang mau. Berarti Agung punya musuh lain yang dendam juga sama dia. Aku harus cari tahu siapa dia. Siapa tahu dia bisa aku ajak kerjasama. Indah banget ya di sini. Bu, Robinya di mana? Ibu tunggu dulu aja. Sebentar lagi Pak Robi akan menemui Ibu. Permisi. Kok ada Opi Unggun ya di sini? Kamu ngagetin aku aja deh. Kamu ngapain sih ngajak aku kesini? Terus itu, Opi Unggun buat apa? Kamu nggak lupa kan bawa barang kenangan kamu sama Adit? Tuh aku bawa. Bakar. Satu persatu. Jangan sampai ada yang tersisa. Siapa tahu di antara barang-barang tersebut ada kenangan Adit sama Kejora. Ya kan? Pergi bersama api itu, Dit. Aku gak akan pernah sudi lagi mengingat apapun lagi tentang kamu. Agak.
Lumayan. Ada satu lagi yang ketinggalan. Apaan? Cincin kamu. Lepas cincin itu lempar ke api. Sekarang kamu harus siap untuk buka lembaran baru hidup kamu. Kenapa aku ngerasa sangat nyaman ya sama dia? Apa aku cinta sama dia? Atau karena pelampiasan aku aja yang baru pisah dari Adit? Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman media yang sudah meluangkan waktu untuk datang ke sini memenuhi undangan dari saya. Baik, langsung saja ke permasalahannya. Jadi 5 tahun lalu di Yogyakarta ada sebuah rumah yang terbakar akibat ledakan dari tabung gas. Dan di dalam rumah itu ada seorang bayi yang katanya sih meninggal. Tapi belakangan diketahui ternyata bayi tersebut masih hidup sampai sekarang. Jadi saya minta teman-teman semua untuk memviralkan berita ini agar saya mampu menemukan di mana bayi itu. Jadi Raka tahu anak Kejora masih hidup. Baik, kami akan bantu untuk memviralkannya agar bayi tersebut segera ditemukan. Terima kasih. Ini nanti saya akan sebarkan juga selebaran-selebaran ini. Di situ ada kontak orang tuanya, jadi bisa langsung kesini aja. Baik. Anak macam apa sih dia? Harusnya ini bisa dijadikan senjata untuk menghancurkan Agung Subrata lewat Kejora. Tapi dia malah melibatkan media. Apa-apaan ini ya? Apaan sih Pak datang-datang ke acara aku? Acara apa? Ngapain kamu nyari anak yang bukan anak kamu, ha? Raka, kamu itu pengusaha. Kerja kamu itu cari proyek, cari tender. Bukan malah ngurusin hal-hal nggak penting kayak begini. Pak, nggak usah ikut campur ya masalah aku ya. Jelas papa ikut campur masalah kamu. Karena kamu anak papa. Papa nggak mau kamu salah arah. Kalian bubar semua, bubar. Jangan. Apa sih Papa? Kok disuruh bubar? Diam kamu. Semua bubar. Mbak, jangan Mbak, tunggu Mbak. Apa sih mau Papa? Pak, Kejora itu udah berjasa ya, membangun perusahaan aku menjadi besar. Kalau aku sekarang bantu Kejora, memangnya salah? Nggak boleh. Kalau kamu mau bantu dia, ngapain kamu ngundang wartawan? Harusnya kamu cari anak itu secara diam-diam. Kayak Papa. Maksud Papa? Jadi Papa udah tahu kalau anak Kejora masih hidup? Tahu dari mana, Pak? Tahu dari mana? Sial. Aku malah jadi keceplosan deh. Tapi Raka nggak boleh tahu kalau aku tahu itu dari Tias. Aku takut Raka akan selidiki Tias dan nantinya malah ketahuan kalau Alina anakku dengan Tias. Pak, tolong jawab aku, Pak. Tahu dari mana, Pak? Tahu dari mana? Tolong jawab aku sekarang. Enggak. Papa cuma menduga-duga aja. Kamu juga. Bukannya balas dendam ke Agung lewat Kejora. Tugas kamu itu sekarang balas dendam. Kamu lupa ya permintaan mama kamu? Hah? Bahkan untuk jadiin Kejora pacar untuk balas dendamnya kamu nggak mampu. Kejora nolak aku. Puas, Papa. Tapi aku minta ya, Pak. Aku ikutin sama Papa, jangan pernah sakitin Kejora dan jangan buat Kejora sedikit pun terluka. Cukup ke Pak Agung aja dendamnya. Jangan ke Kejora. Papa juga ingatkan kamu ya. Kamu fokus. Fokus dengan niat kita dari awal. Jangan malah fokus bantuin Kejora. Aku harus benar-benar bangkit dari keterpurukanku. Ingat ya Raka, kita harus fokus untuk balas dendam ke Agung lewat Kejora. Waktu itu Papa udah nyulik Kejora, kamu malah gagalin.
Apa yang kalian bicarakan? Kalian mau balas dendam sama Kejora? Adit, Jadi selama ini lu deketin Kejora karena mau balas dendam? Iya. Jawab. Kenapa lu diem? lu ngomong apa sih, Dit? Nggak usah ikut campur deh masalah gue. Dan lu inget ya, Kejora itu udah bukan siapa-siapa lu lagi. Jadi nggak usah lu ikut campur. Ayo, Tori. Tunggu kalian. Tunggu Raka. Apaan sih, Dit? Gue gak nyangka sama lu, Raka. Ternyata selama ini lu pura-pura jadi pahlawan untuk nyelamatin Kejora, tapi kalian punya niat busuk. Kamu tuh ribet banget jadi orangnya. Mendingan urus hidup masing-masing. Gak bisa, Om. Kalian pikir berdua, aku akan biarin kalian untuk nyakitin Kejora? Enggak! Dan lu, Raka, lu tahu kan masalah ini? Lu tahu semuanya kan? Kenapa lu tega nyakitin Kejora? Gue gak nyangka ternyata lu semunafik itu, Raka. Mudah-mudahan aku gak telat nih. Aku gak enak banget sama Raka. Lu gila ya. Sahabat gue yang gue kira baik selama ini, ternyata lu punya bibit penjahat. Jauhin Kejora. Dit. Gue bilang sama lu ya, lu gak usah sok peduli sama Kejora. Kejora itu udah gak peduli sama lu. Terus lo mau apa? Hah? Lu mau apa? Adit, Raka, cukup! Ah!